Perkenalkan, nama saya Robert Slamet Darmadi. Jadi kalau tadi diceritakan latar belakang saya, betul Bapak dan Ibu, saya ini nggak pernah kepikir kejeblos di Tiansi. Jadi saya lagi jalan-jalan terus tahu-tahu ada lubang begitu masuk blok, oh nggak tahu Tiansi gitu. Kenapa saya nggak terpikir seperti itu? Karena 2,5 tahun yang lalu, saya ini termasuk kategori orang yang anti MLM. Jadi kalau saya lihat pertemuan semacam ini ya, Anda suka lihat ya pertemuan semacam ini terus ada orang yang nyengir-nyengir gitu, nyengir kuda gitu ya. Lewat itu kira-kira saya seperti itu. Nah, tuh orang-orang yang lagi dicuci otak tuh. Ya, kira-kira dulu saya seperti itu, Pak. Tiansi adalah MLM pertama saya. Itu pun dengan saya tolak 4 kali. Ya, Anda mungkin mengatakan nggak masuk akal, tapi saya bilang ini pengalaman pribadi saya negatif sekali terhadap MLM. Tapi waktu itu ada telepon 1 kali berbunyi di handphone saya. Begitu saya angkat, saya lihat, wah ini nomor orang yang sudah umurnya 60-an ya. Jadi orang yang lebih tua dari saya dan saya ada hubungan sosial ya di rumahan tempat saya tinggal. Ada telepon berbunyi, berdering. Saya angkat, saya pikir masalah kerja yang lain gitu loh. Tapi begitu dia, "Bat, kamu lagi di mana? Saya punya bisnis bagus, dengerin, Bat," katanya. Ya, Anda suka nggak terima telepon seperti itu? Saya sering, Pak. Dari zaman saya kuliah, saya udah tahu yang namanya MLM. Teman kawan main saya itu juga sudah top leader ya, peringkatnya mentok di multi level lain, bawa mobil Porsche, bawa mobil BMW, dan saya nggak pernah tertarik. Dan ini pun begitu dengar kalimat seperti itu, saya bilang, "Pak, MLM ya?" Saya nggak tertarik, Pak. Di HP, di SMS saya nggak balas, telepon ke rumah, saya bilang, "Ntar lagi kamar mandi, nanti aja." Akhirnya saya nggak enak hati. Terus kemudian gimana caranya nih untuk menolak beliau? Terus saya pikir-pikir, udahlah daripada pusing-pusing, saya datang aja ke pertemuannya. Jadi saya tanya, "Oke lah Pak, cuma syaratnya begini Pak. Saya sibuk kerja di proyek, ya. Main bisnis saya memang di proyek sampai dengan saat ini karyawan saya di kantor 29 orang, di lapangan banyak Pak, ada ratusan. Main bisnis saya sampai dengan detik ini saya aktif di proyek. Tapi waktu itu saya bilang sama beliau, Pak, saya dari Senin sampai Sabtu waktu saya sibuk Pak. Ya, saya Sabtu dan Minggu waktu untuk keluarga. Jadi saya katakan seperti itu. Untuk apa? Maksudnya untuk nolak. Yang terakhir kali saya nolak. Sabtu dan Minggu saya nggak mau diganggu. Jadi kalau mau ada penjelasan, ada pertemuan di luar Sabtu dan Minggu Pak. Terus saya berpikir lagi gimana caranya mengeliminir kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu kan. Saya pikir, nah kalau hari biasa pasti malam hari kan. Terus saya bilang lagi. Dan satu lagi Pak, dari pagi saya udah pergi keluar dari rumah. Jadi kalau malam itu waktu untuk anak-anak dan keluarga. Nah loh, saya pikir mati deh dia. Mana ada MLM presentasinya hari biasa jam siang? Ada nggak? OPP-nya siang hari Pak. Saya nggak pernah ketemu kan. Nah saya bilang skakmat sekarang. Ternyata saya juga nggak tahu gimana. Mungkin dari atas Tuhan benci sama kesombongan saya gitu ya. Jadi dari atas nih si Robert sombong banget nih bikinin OPP. Ada Pak. Hari Rabu jam 2 ada. Itu cuma satu-satunya itu. Dan luar biasanya sebulan kemudian OPP-nya bubar. Jadi terpaksalah saya datang. Saya datang ke OPP itu, dia bilang perusahaannya luar biasa, ini bisnis yang bagus. Saya datang, saya orang pertama yang datang ke pertemuan itu. Karena saya biasanya on time ya. Dia bilang jam 2 saya masuk, saya datang ke gedung tersebut ya. Belum dibuka. Nggak ada orang. Saya sudah kesel, saya pikir saya tinggal, saya telepon nih. Kebetulan, syukur-syukur ini kali batal kali gitu ya. Telepon. Ternyata dia bilang, "Wah Robert sorry, pertemuannya diundur setengah tiga tanpa pemberitahuan." Saya udah kesel Pak. Anda bayangkan orang yang negatif diundang ke pertemuan, ya, dan pertemuan itu ditunda, saya nggak dikasih tahu. Orang pertama yang datang. Dan yang lebih celakanya lagi, pada saat pertemuan berjalan, cuma 13 orang yang ada di dalam pertemuan itu. Anda bisa bayangkan nggak Pak? Tadi siang saya adakan home sharing di Jogja, dari grup saya, itu orangnya udah berapa kali lipat dari pertemuan yang namanya bisnis besar katanya. Anda bisa bayangkan betapa kesalnya hatiku. Ya. Yang saya ingin ceritakan kepada Anda adalah, kalau Anda ajak orang baru, Anda kan susah sekali ngajak orang baru kan? Kalau Anda ajak orang baru, jangan taruh paling belakang Pak. Saya waktu itu, saya orang baru, dan saya nolak sudah berkali-kali. Saya cuma datang karena nggak enak hati, dan rencana saya, setengah pertemuan saya jalan keluar. Ya. Tapi sayangnya cuma 13 orang, jadi nggak mungkin menyelinap keluar diam-diam, dan sayangnya saya ditaruh di depan. Bisa Anda bayangkan seperti apa? Jadi acara itu berjalan, produk dijelaskan. Di samping saya, beliau duduk, senggol-senggol dikit. Bagus kan, Bet? Dalam hati saya, kalau dia ngelihat muka saya waktu saat itu, mungkin dia bisa merah padam. Bete Pak, ngantuk. Orang nggak betah gitu gimana ya? Bagus kan Bet? Saya bilang, Saya nggak pernah perhatikan Pak. Dan saya mencari cara, saya ngeliat jam. Gimana caranya saya supaya keluar?
Saya nggak enak hati, Pak, karena saya duduk di depan. Saya nggak enak hati, saya nggak enak sama orang yang ngundang saya, karena cuma 13 orang. Makanya kalau Anda ngundang orang itu kan susah kan? Jangan dudukin di belakang sebentar bilang, saya mau ke WC dulu, hilang Pak. Betul nggak? Ya, jadi dudukan paling depan itu minimal dia sungkan lah. Ya, itu pengalaman pribadi saya. Saya cuma terkesan grand launchingnya Indonesia itu diterima oleh Ibu Megawati. Pada saat itu saya melihat, saya tahu bahwa ini bukan main-main Pak, ini fakta. Saya orangnya yang suka mencari fakta dan kemudian menggunakannya dengan logika saya sendiri. Saya banyak berbicara dengan jaringan, cari fakta mengenai TNC, gunakan logika Anda. Logika Anda dengan saya belum tentu sama. Gunakan logika Anda. Oke? Jadi saya cari fakta. Faktanya ada Ibu Megawati nerima, Pak Hamsahas terima, ya Mr. Lee. Anda tahu nggak? Ini sebuah fakta, Pak. Mungkin Anda lihat begitu aja, tapi buat saya itu sebuah fakta penting. Karena apa? Karena ini perusahaan yang luar biasa. Ada hubungan G2G, government to government. Itu mulai membuat saya, wah luar biasa, baru 13 orang. Perusahaan ini mungkin yang hadir cuma sedikit, mungkin hari biasa. Mungkin karena ini jamnya nggak tepat. Tapi ini perusahaan yang luar biasa, Pak. Pemerintah negara asal meminta pemerintah negara Indonesia untuk menerima. Itu artinya ada dukungan dari pemerintah negara asal. Ini perusahaan yang luar biasa kuat. Saya tertarik, Pak, penasaran. Tapi dasarnya orang negatif. Saya penasaran sekali, saya penasaran. Kemudian saya melihat marketing plan. Loh, kok lain dengan apa yang saya sudah tahu? Kalau kayak begini mah anak kecil juga bisa, saya bilang. Ya, akumulasi tanda batas waktu siapa yang nggak bisa? Anak yang belum lahir aja juga bisa kok. Tunggu aja sampai lahir, sampai besar 20 tahun lagi suruh jalan. Ya kan? Pada saat itu saya menganggap, wah ini kok beda ya. Perusahaannya saya pikir ini perusahaan besar. Pulang dari situ saya nggak sabar, saya angkat telepon, saya telepon teman-teman saya telepon kawan-kawan saya yang sukses di MLM. Saya tanya mereka, MLM itu emang seperti apa sih? Coba mungkin udah ada perubahan kali, udah ada revolusi kali, zamannya berubah gitu ya. MLM nggak seperti dulu lagi. Kalau begini caranya menarik juga saya pikir. Dan Anda tahu 2 minggu pertama, sejak saya presentasi itu 2 minggu pertama, isinya sibuk mengutak-atik komputer, internet. Saya menyelidiki banyak sekali perusahaan. Saya ke perusahaan yang katanya terbesar di Indonesia, terbesar di dunia, perusahaan-perusahaan yang kecil, yang binary, yang bla 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 bla. Saya datang, saya sengaja cari orang-orang yang jalanin MLM. Karena apa? Karena saya tertarik waktu itu. Saya pikir ini bisnis yang gampang sekali. Dan ternyata saya mau pelajari, dan saya pelajari. Ternyata nggak sama semuanya. Ya. Website yang pertama saya buka FDA, Pak. Saya pikir kalau Tiansi mau nipu, saya nggak mau buka website-nya Tiansi. Ini pasti isinya penuh dengan penipuan. Ya, saya buka website katanya masuk FDA, saya cari FDA. Wah benar Pak, ada surat menyurat dari Tiansi, Anda bisa cari sendiri. Itu saya pikir, wah luar biasa ini. Ada ternyata. Ya, tapi saya masih setengah penasaran. Saya belum sepenuhnya saya yakin, tapi saya udah mulai goyang. Jadi Tuhan udah mulai ketawa di atas. Wah rasain loh. Ya, rasain tuh, sombong deh sekarang katanya ya. Terus kemudian saya join dengan setengah hati, belum mau jalan, saya cuma penasaran dan karena yang ngundang saya, upline saya ngajak terus, "Bet gimana?" "Ya bagus Pak, cuma saya belum ini." "Udah join aja dulu ya." Jadi ini formulirnya diisiin Pak, saya orangnya nggak enakan, ya udah join lah gitu loh. Saya pikir ya minimal produknya bagus, seandainya saya nggak mau jalan kan, ya hitung-hitung bantu gitu ya, uang keamanan gitu kan. Jangan ganggu terus gitu ya. Ya kan uang keamanan Pak. Habis uang apa? Sesudah itu ya saya pikir seperti itu, akhirnya saya join. 3 minggu sesudah saya join, saya sudah berada di rumah Pak Louis Tendian di Bandung. Ceritanya kenapa? Karena saya nggak percaya Pak. Jadi kalau Anda yang join di tahun 2003 itu ada majalah global ya, Anda bisa lihat. Usia 29 tahun, penerima reward BMW, kapal pesiar, dan Yah. Saya bilang, ini kan maskotnya. Oh ini maskotnya Tiansi. Saya nggak baca Pak beritanya, saya cuma melihat seperti itu. Jadi kalau Anda mau tahu, itu kisah balik saya. Saya nelusurin ke upline saya, coba presentasiin lagi dulu, saya nggak nyimak benar-benar. Ya saya cuma tahu ini akumulasi aja gitu loh. Dia bilang, aduh saya nggak bisa, saya juga baru join 2 minggu. Saya nggak puas Pak, nelusurin lagi ke atas, upline saya yang di atas, yang bisa saya telusurin satu-satu ke atas. Dia bilang, aduh ntar juga bintang 5 kamu ngerti lah. Pak gimana saya mau bintang 5 kalau saya sekarang nggak ngerti, saya nggak akan jalan, saya nggak akan bintang 5, gimana saya mesti ngerti gitu loh. Ya, akhirnya nelusurin, ketemu Pak Rudi Tendian, beliau kakaknya Pak Louis Tendian. Nah ini dia, mungkin udah mulai deket. Akhirnya di minggu kedua saya udah bicara, Pak Rudi, saya punya prospek di Bandung. Kalau saya ke Bandung boleh nggak ketemu sama Pak Louis Tendian? Dalam hati gini, coba pengen lihat maskotnya kayak apa. Ketemu langsung. Karena saya bilang kalau kita bertemu langsung dengan orang, kita bisa melihat Pak. Saya bisa merasakan mungkin benar gak sih yang diomongin gitu loh. Ya, saya masih penasaran. Akhirnya minggu ketiga saya sudah di rumah Pak Louis, kita bicara bertiga waktu itu di antara adik ipar saya, kebetulan dia tugas di Bandung. Saya bicara 4 jam. 4 jam saya bicara dengan Pak Louis. Di situ pikiran saya terbuka, dikasih lihat sama saya itu bukti-buktinya segala macam apa yang Pak Louis ngomong. Saya tidak
punya satu pun yang saya anggap itu bohong, Pak. Mulut juga udah kering itu, Pak. Ya. Bicara, di awal saya tanyain, di belakang saya tanyain lagi dengan kata-kata yang lain. Jawabannya konsisten, Pak. Bukti-buktinya banyak, Pak. Katanya di Berlin ada penerima di lapangan terbang. Waktu itu belum ada VCD-nya, ya, belum keluar. Tapi beliau bicara dengan konsisten seperti itu, ya. Dan semangatnya luar biasa sekali. Walaupun cuma pakai kaos, t-shirt, dan celana panjang jeans kalau saya nggak salah, celana panjang biasa dengan sendal jepit, ya, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya jalan sungguh-sungguh, bulan pertama saya tembus bintang 5, 3 bulan kemudian bintang 6. Ya, saya mau ceritakan ini bukan untuk membanggakan diri, tapi saya ingin cerita ini ada hubungannya dengan apa yang nanti akan saya ceritakan. 3 bulan bintang 6, dan kemudian 4 bulan kemudian bintang 7, Pak. Itu satu hal yang saya sungguh-sungguh sekali, kalau saya bekerja saya maunya sungguh-sungguh, ya. Saya pikir saya harus tembus bintang 8 dalam 1 tahun, dan ternyata itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Kenapa begitu cepat di awal? Tahun 2003 saya merupakan satu dari penerima penghargaan Best Newcomer, ya, dapat piagam dari Misteri. Wah, bangga sekali, Pak. Luar biasa, saya bilang, ini saya bisa, ya lumayan bangga lah gitu ya. Tapi ternyata saya salah, Pak. Karena saya terlalu berpikir kepada diri sendiri. Ya, saya tidak menjalankan bisnis ini dengan sistem. Itu yang akan saya bicarakan, Pak. Sistem itu apa sebetulnya? Simple. Saya dulu kalau ke OPP, saya pernah ke OPP ya, itu di Maharaja, saya ngajak calon downline ya. Jadi prospek, udah susah setengah mati ya, saya paksa aja, lu udah kenal gue berapa lama sih, pokoknya ikut-ikut. Pokoknya dibilang ikut, harus ikut gitu loh, ya kan? Gituin aja, Pak. Jadi kalau Anda punya teman baik, nggak usah cerita macam-macam lah, lu ikut-ikut. Ya, gitu aja gitu loh. Tapi kalau teman nggak baik atau orang baru kenal, jangan digituin, Pak. Ntar Anda ditempeleng. Ya. Saya bilang ikut-ikut lah, udah deh. Udah kenal berapa lama sih? Emang gue mau nipu berapa sih gitu loh. Udah nggak usah bawa dompet, yuk. Ya, jadi saya bawa. Sampai di sana, duduk, salahnya saya dudukin juga di belakang. Jadi nggak kedengeran kali ya, nggak perhatiin. Dia ngantuk-ngantuk terus dia tidur sebentar, waduh saya senggol-senggol sengaja. Jadi sampai seperti itu, Pak. Akhirnya jam 9 keluar, saya tanya, mereka nggak ngerti apa-apa. Gue ngantuk banget katanya. Apa sih tadi itu? Pertemuan apa sih? Lu bilang bagus-bagus katanya. Dari jam 9 malam, saya di depan hotel tersebut, saya ngobrol sampai jam 1 malam, Pak. Presentasi ulang, sambil makan 2 piring nasi goreng. Ya. Sejak dari saat itu, saya tidak pernah mengajak orang baru ke OPP. Saya ke OPP seminggu 3 kali. Pada saat saya baru masuk pertama kali. Ya, jadi saya senang sekali ke OPP cuma untuk ngorek-ngorek Tiansi, cuma tahu lebih banyak karena saya mau pelajarin lebih banyak. Tapi saya tidak pernah mengajak orang baru ke OPP. Anda tahu kenapa? Kalau saya bawa ke OPP, mental. Lebih baik saya presentasi langsung, nggak 2 kali kerja. Kalau saya presentasi langsung, orangnya join. Saya pikir seperti itu, Pak. Dan disitulah letak kesalahan saya yang paling besar pertama kali yang saya lakukan. Sehari saya melakukan presentasi. Ya mungkin Anda katakan kalau sehari 2-3 kali presentasi, bagus nggak Pak? Saya pada saat awal berjalan, tidak ada waktu kosong dalam hari saya tanpa presentasi. Sehari saya targetkan 4-5 kali Pak. Saya sering sekali presentasi jam 11 malam. Ya, pada saat saya awal jalan. Saya sengaja menunjuk orang dalam kantor saya angkat 2 orang, saya tambahin lagi gajinya 1 juta sebulan. Saya bilang kalau kamu nggak bisa nanganin kerjaan saya bla 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 bla, saya kasih. Kalau kamu nggak bisa tanganin, saya ganti kamu. Ya, saya stop, saya ganti orang. Ini 2 orang Pak, 1 proyek, 1 administrasi. Saya lakukan seperti itu. Dan ternyata itulah kesalahan saya. Paro, sebagian besar jaringan awal saya sekarang ini tertidur Pak, pulas sekali. Pulas sekali. Kenapa? Karena pada saat itu orang join, saya seneng kan, join. Oh masa begitu ya? Mungkin ya nggak tahu karena dulu saya anti MLM, terus dia tahu, terus terpesona begitu ya, tercuci otaknya gitu loh. Join, akhirnya begitu join, udah kamu punya teman mana? Sini saya presentasin. Temennya lagi, punya teman mana? Saya presentasin. Akhirnya saya ngap-ngapan. Tiap hari ada orang minta janji presentasi Pak. Dan itulah saya, mati Pak. Pertama cepat sekali kelihatannya. Tapi kemudian saya ngap-ngapan, habis napas, di tengah jalan KO Pak. Kenapa? Saya tidak punya leader yang aktif. Saya tidak punya orang yang aktif. Hanya ada beberapa orang. Dan itulah kesalahan pertama yang saya buat. Kelihatannya cepat Pak. Jangan sampai Anda terjadi seperti itu. Saya sharing di sini karena saya ingin Anda mengerti. Dulu saya sombong sekali ya. Saya nggak mau dengerin kata-kata upline. Kadang-kadang saya ke OPP, kok kamu sendirian lagi? Iyalah Pak, bosen OPP mah orang-orang yang saya bawa selalu ngantuk Pak. Enggak, kamu bawa aja orang ke OPP. Udah nanti kita ngobrol di sini. Saya bilang iya nanti deh. Biasakan. Oh iya Pak, nanti Pak minggu depan Pak. Tapi dalam hati saya, ngapain gue bawa kemari? Mental juga gitu loh. Dan itulah kesombongan saya yang pertama Pak. Saya tidak menggunakan sistem. Saya tidak menghargai OPP. Saya pikir saya lebih hebat. Saya Superman, saudaranya Batman. Saya bukan ponakannya Robert T. Kiyosaki. Saya ponakannya Batman. Ya, ternyata salah Pak.
Hal pertama yang saya pelajari di sini adalah hargai sistem. Hargai sistem, Mbak. Jadi Anda harus menomorsatukan sistem. Itu kesalahan terbesar. Itu pelajaran yang sangat mahal buat saya. Dulu saya nggak ngerti apa gunanya OPP, dan saya tidak pernah mengajak orang ke OPP. Bahkan leader-leader aktif saya yang sekarang bintang 7, itu pun tidak pernah saya ajak ke OPP, Pak. Di jaringan saya ada beberapa orang yang dalam 1 bulan bintang 5, ya, itu leader-leader aktif saya. Itu saya tidak pernah ajak ke OPP, dan itulah kesalahan saya yang terbesar. Suatu kali beliau, papanya kebetulan orang udah umur hampir 70-an dan sangat bagus sekali semangatnya, telepon ke saya. Anak saya nih mau berhenti, udah kapok jalanin Tiansi. Saya pikir mati saya, baru bintang 6, masa saya bubar lagi gitu loh. Ya. Dan itulah, sejak saat itu saya mulai bikin home sharing, saya mulai mengutamakan sistem, saya mulai percaya upline ya. Anda belajar pertama, hargai sebuah sistem, Pak. Sistem. Tanpa sistem, percuma Anda membangun jaringan. Hal yang sama yang saya pelajari adalah gini. Kira-kira kalau Anda mau sukses di Tiansi, Anda perlu banyak orang sukses atau sedikit orang sukses? Di mana-mana hukum alamnya kalau namanya jaringan, ya, itu Anda punya banyak orang sukses, akan lebih bagus kan? Akan lebih sukses Anda kan? Betul nggak? Bronze Lion sama Silver Lion mana lebih sukses? Silver Lion. Bronze Lion punya 2 bintang 8, Silver punya 3 bintang 8, betul? Gold Lion 4. Anda mau lebih sukses, Diamond 5 dan seterusnya, Pak. Betul? Jadi kalau kita mau sukses, kita harus mensukseskan orang lain, betul kan? Kalau Anda punya jaringan, atau seperti inilah, saya punya jaringan, saya selalu tanya kepada jaringan saya, Anda percaya nggak saya mau sukses? Di dalam Tiansi ini saya mau sukses, Pak. Saya bukan mau coba-coba. Karena saya mau sukses, saya harus mensukseskan Anda dulu. Logikanya, apa yang saya akan terangkan kepada Anda, apa yang saya tunjukkan kepada Anda untuk menjalankan bisnis ini, tidak mungkin saya menjerumuskan Anda. Tidak mungkin saya akan menunjukkan jalan yang salah kepada Anda. Betul? Saya tanya kepada jaringan saya seperti itu, Pak. Bahkan orang baru pun saya tanya seperti itu, Pak. Ya. Mereka percaya pada saya. Betul? Karena saya mau sukses. Nah, hal kedua yang saya pelajari di sini adalah percaya saja upline aktif Anda. Karena logikanya upline aktif Anda ingin dirinya sendiri juga sukses. Betul nggak? Ingin dapat BMW, ingin dapat pesawat terbang, ingin dapat kapal pesiar dan segala macam. Betul? Ingin seperti Pak Louis Teddean, betul? Upline aktif Anda tidak punya kepentingan apapun untuk menjerumuskan Anda kepada jalan yang salah, yang bisa membuat Anda stop. Setuju nggak, Pak? Jadi dengan kata lain, percaya aja lah, Pak, yang percayalah sama upline aktif Anda, nggak usah ditanya-tanya gitu loh. Hal kedua adalah percaya pada upline aktif Anda, karena upline aktif Anda tidak mungkin menjerumuskan Anda. Jadi ya kenapa nggak percaya aja? Minimal upline aktif Anda sudah lebih dulu menjalani bisnis ini, mereka sudah tahu seluk-beluknya, Pak. Jadi kalau disuruh datang ke pertemuan, ya datang aja ke pertemuan, suruh undang aja orang gitu loh. Itu 2 hal pertama yang saya pelajari dari pengalaman saya. Anda suka nggak ditolak? Tidak suka ya, Pak ya? Tapi pernah nggak ditolak? Sering, Pak ya. Pertama kali saya presentasi, buku presentasi itu saya lipat di 2 sisinya. Itu saya kasih lembaran kertas putih, Pak. Dan saya kepit. Ya, saya kepit. Kenapa? Karena saya malu, Pak. Jalanin bisnis ini saya malu. Bisnis ini bisnis apa sih? Nggak level katanya ya. Jadi dulu, lu malu-maluin, nggak level, bisnis beginian apaan sih katanya. Jualan obat kayak begini. Dan waktu itu awal-awalnya saya sering dibicarakan dengan saudara-saudara saya. Itu seperti itu. Ngapain sih lu bisnis udah bagus, masih menjalankan bisnis semacam ini? Ini kan nggak level, malu-maluin. Saya terpengaruh, Pak. Saya malu. Anda seperti itu? Ada yang seperti itu? Ternyata saya nggak normal sendirian, Pak ya. Saya presentasi pertama kali, saya ke sebuah kantor di lantai 19 di Jalan Sudirman. Itu teman kuliah saya. Orang tuanya seorang lawyer, punya kantor, punya cabang di Singapura segala macam. Saya baru bicara 10 menit. Ini Tiansi, MLM ya? Gue udah tahu MLM. Enggak, dengerin dulu, mungkin ini beda. Tiansi didirikan pada tahun 93 oleh bla bla bla. Standar, Pak ya. Biasa gitu loh. Jadi belum pengalaman, presentasi itu belum pengalaman, saya pikir mesti komplit gitu loh. 10 menit dia anggap nguap gitu loh ya. Udah, mendingan lu ini, berapa sih tadi? Bintang 3. Berapa bonusnya? Belum bintang 3, Pak. Dia tanya bonusnya berapa? Ya kalau bisa, ini satu orang bintang 3 nih 2 juta, nih dapat 485.000. Udah dah, tutup katanya. Tutup deh. Nih, mendingan gue jelasin bisnis gue nih. Ini segini $1.000, dapatnya $1.000. Jadi Anda bisa bayangkan nggak? Saya bilang 485.000, dia bilang $1.000 gitu loh. Ya, bisnis investasi, Pak, waktu itu. Saya ngelihat, jadi 15 menit saya ngomong, dia langsung cut, 1 jam berikutnya dia yang ngomong. Saya dengerin sambil bengong-bengong, saya pikir iya juga ya. Bisnis ini 485.000. Itu $1.000. Kok bisa-bisaan ya saya terperangkap seperti ini gitu loh. Mana yang lebih menarik? Iya kan?
Jadi saya lihat, waduh, iya juga ya. Tiansi kok jadi kecil ya? Kok dia punya lebih besar gitu loh, ya. 1 jam dia presentasi dan saya nggak ingat gimana caranya saya keluar. Saya down sekali waktu itu. Tahu-tahu saya udah di mobil, udah jalan pulang, ya. Mungkin ditendang keluar atau saya lompat keluar, saya nggak tahu. Tapi nggak ada bekasnya, masih hidup. Ternyata saya turun pakai lift. Udah down, jalan naik mobil sambil ngelantur. Untung ingat arah jalan pulang gitu loh ya. Kalau nggak saya nyasar mungkin. Jadi sampai ke satu daerah, saya lihat ada showroom mobil. Ini kan teman saya, gitu loh. Berhenti Pak, nggak sengaja tuh. Kebetulan lewat, saya ingat. Coba deh presentasi dia. Kalau dia mau join kan agak terhibur gitu kan. Bawa, plek, masuk ke ruangannya. Baru buka, dia udah lihat. Bet, lu mau beli mobil apa? Ya kan? Buka pintu juga saya kaget. Kaget bukan karena sapaan dia, tapi saya lihat, waduh, ada 8 orang temannya di situ. Lagi ngobrol rupanya, lagi ketemu. Untung saya tadi mau pulang, cuma untung sebelahnya ada ruangan kosong, ya. Jadi sini. Saya seret, saya tutup pintu. Krek, saya tutup pintunya. Sini. Saya buka kertasnya, saya taruh di meja. Nih, ada bisnis bagus. Plek. Baru taruh di meja, Pak. Apa yang terjadi? Wah, lu beginian. Waduh. Saya belum sempat presentasi, dia udah ketawa besar. Anda bisa bayangkan nggak seperti apa? Jadi dia udah ketawa Pak, besar sekali ketawa ya. Saya sampai shock, sampai kaget. Udah join ya? Wah lu mah, gue tuh udah jalanin. Berapa orang sih? Mesti nyari berapa orang sih? Kan dulu kan saya bilang 3 orang. Aduh udah deh lu malu-maluin, gak level. Udah bisnis lu udah bagus, jangan jalanin beginian. Gue tuh dari dulu udah tahu. Lu tahu gak nyari 2 orang doang? 2 orang ya. Yang satu nyari 2 orang lagi, yang satu nyari 2 orang lagi, selesai. Udah kan gampang kan Bet? Cuma 2 orang masa lu gak ketemu sih seumur hidup? Ya kan? Gua nih udah semangat ini, lagi ngantri ATM. Orang di depan aja pengen gua tepok bahunya nih, dia bilang. Masa dia nggak mau duit katanya, gitu. Itu aja nggak jalan, Bet. Nih lihat formulirnya, nih lihat barangnya, dia keluarin semua dari laci. Saya bengong, shock. Akhirnya setelah hampir 1 jam dia cerita mengenai kegagalan dia. Mungkin dia tersadar ngelihat muka saya yang udah amburadul. Ya, jadi ya Anda tahulah seperti apalah rasanya. Jadi kasihan Pak dia, mungkin kasihan, dia sadar, tiba-tiba dia terdiam sebentar, terus apa sih barangnya, coba lihat dong, lihat brosurnya, saya keluarin brosur, kasih dia, brosur hijau itu, dia lihat lembaran terakhir, teh ya katanya, oke, gue pesen teh 1 box deh, besok anterin ya. Tahu Pak kenapa? Karena dia melihat muka saya, sedihnya setengah mati. Sedihnya luar biasa Pak. Saya nggak tahu muka saya seperti apa waktu itu. Sedihnya mungkin sampai membuat orang iba. Akhirnya dia lihat mana yang harga paling murah. Oh teh. Ya udahlah, gue pesen teh deh. Di rumah gue sering minum teh kok, nggak apa-apa. Cuma kok mahal banget ya. Dia bilang begitu Pak, mahal banget ya. Berapa sih isinya gitu loh? Saya juga nggak tahu, saya nggak jawab apa ya. Pokoknya teh itu sampai dengan saat ini tidak pernah saya antar. Ya serius lah, masa dianterin Pak? Waduh. Jadi saya lupakan begitu, pulang ke rumah, saya ngambil anduk, buka pintu, istri saya sampai, tadi pagi semangat kok sekarang lesu amat sih, dari mana sih? Capek, tadi proyek banyak. Ya, karena saya dapat penolakan Pak ya, jadi saya nggak berani cerita ke istri saya, pada awal saya jalan saya nggak pernah cerita ke orang rumah, pokoknya saya jalan-jalan begitu aja. Karena saya tahu istri saya nggak akan setuju. Saya ambil anduk, saya masuk ke kamar mandi, shower dingin, saya taruh di atas kepala, saya guyur begini, saya diem aja, 15 menit mungkin ada Pak. Air dingin Pak, biasa saya mandi pakai air hangat, ini pakai air dingin, dingin benar-benar. Saya geleng-geleng kepala saya begini. Saya bilang luar biasa, Tiansi ini memang luar biasa, hebat banget. Dinginnya air tidak terasa. Ya, yang terasa itu adalah hebat banget, luar biasa Tiansi. Ya, luar biasa Pak. Jalanin seperti itu, Anda bisa bayangkan nggak? Nah pada saat itu bukan pertama saya presentasi loh, itu saya presentasi ke saudara dulu, saudara udah ada beberapa yang join, makanya saya begitu shock, kaget dengan penolakan seperti itu. Nah 15 menit, untungnya saya tersadar oleh air dingin itu, ya, saya bilang mereka kan nggak tahu sama sekali mengenai Tiansi, ya kan? Saya telepon upline saya ganggu upline saya. Hal ketiga yang saya temukan adalah Anda perlu konsultasi. Konsultasi, bicara sama orang yang ngerti, orang yang mengerti betul tentang bisnis ini. Jangan bekerja sendirian. Upline Anda ada untuk Anda. Upline Anda ingin Anda sukses. Untungnya, ya secara nggak sengaja, saya pikir, mereka kan belum tahu Tiansi. Ya, saya telepon upline saya yang aktif, telepon jam 11 malam saya ganggu karena waktu di OPP beliau pernah bilang, Bet, kalau kamu ada masalah, ada mau tanya,
Kapan aja kamu telepon, saya dikasih kartu nama, saya dikasih nomor telepon, saya telepon jam 11 malam Pak. Jam setengah 12 saya telepon, hampir setiap hari dalam 1 minggu saya telepon gantian ya ke upline aktif saya, satu deret semua Pak. Jadi saya gantian saya teleponin. Sampai suatu kali istrinya bilang, dari siapa sih? Oh Robert ya, aduh udah tidur katanya. Aduh maaf Bu, habis waktu ketemu kemarin itu waktu yang pertama katanya ditelepon jam berapa aja boleh. Jadi kalau saya telepon jam 12 malam kan nggak ada apa-apa kan? Loh siapa suruh bilang jam berapa aja juga boleh gitu loh, nggak ada kecuali, ya kan? Akhirnya saya telepon. Anda konsultasi Pak ke upline aktif Anda. Anda tidak bisa jalan bisnis ini sendirian. Anda harus ada yang membimbing Anda. Dan jangan yang membimbing Anda itu terus Anda ketemu teman Anda yang, lu bisnis begini nggak jalan, gue dulu juga udah pernah di Tiansi. Gue dulu juga udah 2 tahun di Tiansi. Bintang berapa? Bintang 3. Terus gimana? Susah lah, beginian mah susah lagi. Banyak gak bintang 3 forever? Dan Anda konsultasi sama orang-orang seperti itu. Hancur Pak. Anda bintang 3 forever juga. Mending kalau bintang 3 forever. Kalau bintang 1 forever bagaimana? Ya kan? Nah, konsultasilah kepada upline aktif Anda. Upline aktif Pak. Ya, upline aktif itu apa? Upline yang sudah sukses duluan Pak. Bapak dan Ibu, cari upline yang sudah menempuh jalannya duluan. Jangan Anda bekerja sendirian. Itu hal ketiga yang saya temukan dalam bisnis ini. Terus kemudian, ada orang yang tanya, jadi kalau dibilang penolakan, jangan bayangkan saya itu berdiri di sini tanpa penolakan. Saya sering sekali merasa down. Ya, bukan saya seorang Pak, banyak sekali. Siapa di ruangan ini yang benar-benar sudah jalan, ya, dan tidak pernah merasa down? Ada? Nggak ada Pak. Kita bukan Superman, ingat. Kalau Superman saya presentasi sambil terbang Pak. Kaki saya tetap nempel, saya mau terbang nggak bisa. Ya, ini ada lemnya. Jadi, kalau orang bertanya, kenapa sih tetap jalanin bisnis ini? Kenapa sih tetap jalanin Tiansi? Ada orang bertanya seperti ini Pak. Saya suka nanya ke orang, dulu saya ditanya seperti itu, saya tanya balik. Kamu tertarik jalanin Tiansi karena apa sih? Ada passive income, ya kan? Ada time freedom, financial freedom katanya. Tuh Robert Kiyosaki aja, om saya di Amerika aja ngomong seperti itu. Ya itu Robert Kiyosaki, Robert kaos kaki. Ya, om saya aja ngomong seperti itu katanya. Om kamu aja ngomong seperti itu. Lah, saya bilang, iya benar. Terus perusahaan lain bagaimana? MLM lain bagaimana? Itu kan bukan hak patennya Tiansi. Financial freedom, time freedom, betul nggak? Semua MLM juga ngomong sama. Percaya nggak Pak? Coba kalau nggak percaya, tanya aja sama orang yang jalanin MLM lain. Itu bukan hak paten Tiansi Pak. Financial freedom, time freedom, itu semua juga sama ngomongnya. Kenapa kita harus di Tiansi? Itulah hal pertama yang saya pelajari Pak, survei Pak, search pertama kali. Saya mau membandingkan. Anda lihat perusahaan Tiansi itu seperti apa? Ini penting Pak. Kalau 5 tahun lagi bangkrut bagaimana? Saya tidak mau mengerjakan bisnis ini cuma untuk jadi bintang 8, bronze lion, kemudian bubar. Saya pikir Anda juga nggak mau kan? Anda lihat perusahaannya seperti apa? Kita balik ke basic Pak, basic things, ya, hal-hal yang paling basic, ya, hal-hal yang paling dasar. Produknya gimana? Produknya saya bisa beri kesaksian seluruh keluarga saya Pak, sekeliling saya semuanya. Saya yakin kalau Anda menjalankan bisnis ini sudah beberapa lama, Anda berikan produk Anda, produk-produk Tiansi kepada keluarga Anda akan mulai melihat kesaksian dari keluarga Anda sendiri. Saya nggak pernah baca buku kesaksian orang lain, tapi saya melihat produknya luar biasa. Produk udah luar biasa seperti ini. Bisnisnya Anda bisa bandingkan dengan perusahaan lain. MLM lain sekarang sudah mulai meniru-niru Tiansi Pak. Akumulasi, nggak pakai batas waktu, nggak perlu daftar ulang, bla 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 bla. Betul nggak? Anda coba pelajari. Jadi saya lihat kita sudah punya hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke arah sukses. Ya. Terus ada orang bertanya, kenapa sih Pak masih mau jalanin? Kan bete rasanya kalau ditolak Pak. Betul. Anda harus melihat hal ini secara besar. Ya. Anda harus melihat bisnis ini dengan besar Pak. Ya. Saya yakin Anda sudah mengikuti NDT mungkin. Ya. Anda sudah tahu. Saya akan kasih gambaran sekilas. Kalau Anda melihat bintang 3 sponsori bintang 3 lumayan 485.000, betul? Anda bilang lumayan, ya sebulan dapat 2 orang ya lumayan lah. Sejuta buat uang saku gitu kan, lumayan nggak? 1 juta nggak lumayan ya? Saya mau 1 juta. Ya lumayan katanya. Oke, Anda mesti melihat Pak besarnya bisnis ini Pak. Saya akan bahas cuma sekilas, saya nggak akan bahas secara detail. Saya tidak akan membahas bonus sharing internasional. Saya tidak akan membahas mengenai bonus-bonus lain. Anda lihat saja satu aja bonus kepemimpinan. Bonus kepemimpinan itu ada 1%. Ya. Kalau Anda belum ngerti, Anda tanyakan ke upline aktif Anda. Itu ada 6 generasi. Anda sendirian, itu ada 6 generasi. Generasi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Ini sudah sering dibahas Pak. Generasi pertama, Anda punya 4 kaki saja Pak. 4 jalur, 4 kaki. 4 kaki dengan 6 generasi. Ya. Generasi pertama ada 4 orang, generasi kedua ada 16 orang, terus 64, 256, 1024,
4.096. Anda total jumlahnya. Dengan 6 generasi saja, ini kira-kira 5.400 sekian. Ya, kita bulatkan saja 5.000 orang deh katakan. 5.000 orang Anda sudah menjalankan bisnis ini dan kemudian Anda punya kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4 dan mentok 6 generasi. Kita bicara bonus kepemimpinan. Ya. Jadi kalau sekedar Anda tahu, kalau jalur ke saya 10 atau 12 level di bawah Pak Luis. Ya. Kalau jalur ke saya itu sudah penuh Pak, bintang 8-nya penuh, numpuk 6 generasi. Katakanlah 5.000 orang. Karen, Anda tahu Karen itu penjualan per bulan, ya, omset per bulan. Seorang bintang 8 yang sehat itu harusnya 2M per bulan, ya. Ini kita bulatkan 5.000 orang bintang 8 ya, katakan 5.000 orang bintang 8. Karennya adalah 2M per bulan. Sehingga menghasilkan Karen berapa? Per bulannya 10 triliun, betul. Yang sehat itu menghasilkan omset 10 triliun. Tuh ada yang ketawa, tuh saya dengar tuh. 10 triliun, pembicara lagi error. 10 triliun, itu harus berapa ribu kali Jogja? Pak, kalau Anda berpikir kecil, Bapak dan Ibu, jangan berpikir yang kecil. 10 triliun, Tiansi udah dari berapa negara? 200, rata-rata 200. 10 triliun bagi 200 berapa? 50 miliar, betul. Omset Indonesia, kira-kira ada nggak 50 miliar? Satu negara 50 miliar, ada apa pasti? Untuk beberapa tahun ke depan, ini kan kalau dibagi-bagi rata seperti itu, pasti tembus, betul nggak? Ya, ada orang bilang, mana mungkin 10 triliun, karena Anda berpikirannya jualannya di Malioboro. Jangan Pak, Anda punya jaringan pasar di dunia Pak, ratusan negara. Kita bicara bisnis ratusan negara, kalau nggak percaya, lihat Paul Pilser bilang, di Amerika sendiri berapa? 1 triliun dolar, betul nggak? Kita bicara di dunia Pak, 10 triliun, dapat 1%-nya berapa? 1%-nya bonus kepemimpinan berapa? 100 miliar per bulan. Luar biasa nggak Pak? Kalau ditanya, kenapa sih kamu masih jalanin bisnis ini? Saya bilang, orang gila mana yang nggak mau jalan kalau lihat begini? Masa modal 2 juta 100 miliar per bulan nggak mau? Ini adalah potensi Pak. Anda harus melihat potensi. Kalau Anda jalankan bisnis, jangan lihat awalnya, jangan lihat cuma 100 ribu, 200 ribu, 485 ribu, enggak. Anda harus lihat potensinya ke depan seperti apa. Kalau Anda melihat potensi seperti ini, luar biasa nggak Pak? Luar biasa, tapi itu kan susah Pak. 2 miliar sebulan, bintang 8, 5.000 orang. Kapan nyampenya? Oke, kita bilang bintang 8 sakit. Omset per bulan 200 juta. Karen. Anda ngerti maksudnya Karen? Ini menghasilkan omset berapa Pak? Kalau dikali 5.000. 1 triliun. 1 triliun 1%-nya berapa? 10 M per bulan. Sakit aja 10 M per bulan. Mau Pak? Itu luar biasa sekali Pak. Kalau bintang 8 omsetnya karena 200 juta per bulan, Anda masih bisa menghasilkan 10 M per bulan. Dan saya katakan ini belum tercapai oleh orang-orang di Indonesia sekalipun Pak. Ya, bahkan Pak Luis pun mengejar ke arah sini. Ini adalah satu peluang, satu kemungkinan. Mungkin nggak? Sangat mungkin Pak. Oke, terus saya bicara lagi Pak, nanti nawar Pak. Toko-toko pada nawar-nawar ya, kita di Tiansi, ntar kalau ditawar gimana Pak? Ya udahlah, ini orang yang saya bilang apa, yang koma deh, katanya, bintang 8 koma, boleh Pak, bintang 8 yang stroke. Kita bagi 10 lagi Pak, 20 juta per bulan bintang 8, aduh, 20 juta per bulan bintang 8, itu nggak masuk akal Pak. Bintang 8 apa bintang 3? Tapi nggak apa-apa, kita hitung aja, kalau 20 juta per bulan, berapa sih omsetnya? 100 miliar per bulan, betul? 1%-nya berapa? 1 M per bulan, masih mau? Masih berharga untuk diperjuangkan? Waktu IM sebelum-sebelumnya ada orang yang nawar saya Pak. Pak, kalau nggak nyampe 20 juta gimana Pak? Aduh, ini orangnya hampir, apa ya, kalau ini udah koma apa ya? Ini sekarat sama koma hampir sama Pak. Ini orang yang, ya udahlah, nggak usah dikasih nama deh, malu-maluin Pak. Kalau ini 2 juta per bulan omset bintang 8 Karen, aduh malu deh. Malu nggak? Perlu dibahas Pak? Perlu? Bintang 8 2 juta per bulan, malu Pak. Kenapa? Itu mah omset, aduh bintang 1 kali ya. Bintang 1 ke bintang 3 kan 2 juta. 2 juta per bulan, ini omsetnya masih 10 miliar. 1%-nya berapa? 100 juta per bulan. Masih berharga untuk diperjuangkan? Masih mau dapat 100 juta per bulan dengan orang-orang yang sudah nggak ada nama itu? Masih mau? Anda bayangkan Pak, jaringan Anda buat, kita nggak usah bicara bintang 8, malu-maluin sekali. Itu nggak mungkin terjadi seperti itu, tidak mungkin terjadi. Bintang 8 2 juta karena sebulan itu tidak mungkin terjadi. Ya saya katakan tidak mungkin terjadi, kenapa? Ya nggak masuk akal dong Pak. Masa dalam satu grup bintang 8 punya 4.000, 5.000, 10.000 jaringan,
Cuma 2 juta. Kan nggak masuk akal. Ya, jadi kita bilang ini 5.000 orang yang aktif aja deh, yang aktif. Masing-masing cuma menghasilkan omset 2 juta per bulan. Anda bisa bayangkan Pak, kalau Anda punya 5.000 orang. Seperti itu. 5.000 orang yang aktif, ya Anda tinggal hitung-hitungan aja deh, berapa sih? Makanya kalau dibayangkan, aduh saya ngejar penghasilan 5 juta per bulan, 10 juta per bulan, aduh malu deh Pak. Itu hanya seujung, apa ya, bukan seujung kuku lagi ya, mungkin itu seujung apa ya? Kecil sekali Pak, seujung jarum. Potensi Pak. Jadi kalau ada orang tanya ke saya, kenapa kamu tetap jalankan bisnis ini? Saya bicara, Anda sudah tahu potensi Tiansi seperti apa? Ini adalah bukti, ini adalah hitung-hitungan. Oke, Anda bilang hitung-hitungan. Oke, tahun 93 Tiansi didirikan, 95 masuk network marketing, betul? Pak, saya punya teman-teman, kawan-kawan, itu pengusaha, banyak importir, yang sekarang importir itu barang-barang dari Cina Pak. Ada beberapa orang dan saya selalu bertanya kepada mereka dan dia bilang apa? Dia belum kenal Tiansi, dia bilang, "Bet, kamu tahu nggak sih, pabrik obat di Cina itu dari utara sampai selatan negeri Cina, ribuan pabrik." Saya bilang, "Betul Pak." "Betul ya Pak." "Wah luar biasa," saya bilang. "Kamu tuh nggak usah terpengaruh sama ini, ribuan pabrik Bet." Saya dikasih informasi seperti itu, saya tertariknya luar biasa Pak. Anda bayangkan, ribuan pabrik, Tiansi didirikan 10 tahun yang lalu. Itu ternyata pabrik biasa aja, belum terkenal. Mr. Lee tidak dikenal di dunia. Anda bisa lihat dalam 9 tahun, Anda tahu International Daily News, orang kedua terkaya di Cina. Anda bisa bayangkan nggak, bisnis ini berkembang Pak, bisnis ini jalan, Tiansi jalan. Kenapa bukan ribuan orang menjadikan orang yang terkaya di Cina itu bukan Mr. Lee aja gitu loh, orang-orang lain yang punya pabrik ribuan ini. Kenapa harus Tiansi? Karena jawabannya Tiansi jalan Pak, bisnis ini jalan. Anda mau bukti lain, Warta Bisnis Anda lihat, itu majalah yang luar biasa bagus Pak. Betul kan? Setuju nggak dengan logika saya? Warta Bisnis itu majalah, bukan majalah Tiansi Pak. Tapi Anda lihat, Pak Louis sebelum jalankan Tiansi itu seperti apa waktu itu? Sekarang ini seperti apa? 2 tahun jalankan Tiansi seperti apa? Pemasar terkaya. Betul? Itu menggambarkan apa Pak? Bisnis ini jalan. Padahal kalau Anda tahu, kalau Anda mau meneliti lebih lanjut lagi dengan fakta-fakta, peringkat tertinggi Tiansi apa? Direktur. Siapa direktur Indonesia? Belum ada Pak. Peringkat tertinggi di Asia Tenggara, itu dipegang Pak Louis Tendian. Diamond 2. 2 Diamond Gold Lion, betul? Belum ada yang jadi director. Artinya apa? Artinya kita harus beralat bahwa Pak Louis bukan bayi ajaib, janin ajaib. Belum dilahirkan, ukuran Tiansi, dalam ukuran Tiansi, masih kecil sekali Pak. Tiansi Indonesia belum lahir. Tapi belum lahir pun sudah membuat gempar. Menurut ukuran multi level di luar, kita sudah raksasa Pak. Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan seperti apa? Anda bisa bayangkan gimana kalau 5 tahun lagi direktur-direktur Indonesia baru munculan. Tiansi seperti apa Pak? Anda bisa bayangkan seperti itu? Anda lihat potensinya Pak. Bapak dan Ibu, Anda harus melihat potensi dari sebuah bisnis. Jangan melihat di awal. Kalau Anda melihat di awal, Anda salah besar. Anda akan salah besar. Anda lihat potensinya. Bahkan Tiansi di Indonesia masih dianggap kecil Pak, karena belum ada director. Kita sudah membuat ukuran sebagai raksasa di luaran sana. Bukti apa lagi? Itu adalah bukti Pak. Setuju? Nah, pertanyaannya adalah, terus gimana dong Pak Robert? Saya mau bertanya kepada Anda, siapa di antara Anda yang ingin seperti Pak Louis Tendian? Oke, semua, luar biasa sekali semua. Aplaus untuk Anda. Luar biasa sekali. Anda ingin seperti beliau, bukan? Saya juga ingin, Pak. Saya bahkan ingin lebih dari itu, Pak. Ya, kenapa? Karena di luar sana upline leader kita di Cina sendiri yang sudah jalan lebih lama dari Pak Louis, mereka sudah berpenghasilan jutaan dolar, Pak. Pak Louis sama Mr. Lee aja diginiin. Kecil katanya. Kan Pak Louis ditanya sama Mr. Lee, kamu udah bangga belum udah dapat semua reward? Bilang gak bangga, ntar dicoret lagi ya. Bilang bangga. Tapi tahu-tahu sama Mr. Lee diginiin. Kecil. Ini baru kecil sekali, Pak. Anda lihat potensinya. Itulah potensi Tiansi. Anda akan berpikir. Orang-orang akan berpikir, itu kan dia, Pak. Pak Louis tahu sendiri, pintar ngomong kan, Pak. Pengalamannya kan banyak, Pak. Saya kan gak bisa ngomong, muka saya jelek, perut saya gendut. Ya kan? Kulit aja hitam sebelah, putih sebelah. Kalau saya deketin orang, orangnya kabur. Gimana dong, Pak? Ya kan? Anda selalu berfokus kepada diri Anda sendiri, betul? Pak, saya nggak pinter Pak kalau presentasi, saya nggak pinter kalau prospek orang, saya nggak pinter bla 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 bla, sibuk ngejelekin diri sendiri, betul? Salah, Pak. Anda pernah terbayang nggak sih waktu Pak Louis jalan, apakah Pak Louis sudah tahu? Oh, di sana nanti ada Mbak Diah, Mas Iwan di Jogja,
Di Australia saya akan punya bintang 8. Oh, saya tahu di sini ada si Robert, di sana ada siapa, di Solo ada Pak Edo, ada siapa. Pernah nggak terpikir seperti itu? Saya juga nggak tahu, saya punya jaringan di Jogja, saya juga nggak tahu, Pak. Jadi jangan pernah berpikir siapa jaringan saya nanti. Siapa yang akan jadi jaringan saya? Jaringan tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika, Pak. Anda akan punya jaringan luar biasa besar. Luar biasa, Pak. Sebelum lebaran saya terima SMS. Itu SMS dari Arab. Pak Robert, ada orang dari Dubai mau datang ke Jeddah, nanti mereka mau kasih training Tiansi. Rupanya PKI di sana sudah ada yang join Tiansi di bawah jaringan saya, Pak. Saya juga nggak pernah ketemu, Pak. Ngelihat aja kagak gitu loh. Orang Tiansi aja belum buka cabang di Arab Saudi, tahu-tahu udah ada jaringan. Saya juga nggak pernah membayangkan, Pak. Jadi kalau Anda berpikir masalahnya ada di diri Anda, salah besar. Masalah itu bukan di diri Anda. Yang penting Anda jalankan. Jaringan tidak pernah dijelaskan secara logika. Anda tidak akan tahu siapa jaringan Anda. Yang penting Anda harus hidup terus. Anda harus terus hidup. Ya, kenapa? Kalau Anda hidup, ada kemungkinan suatu kali jaringan Anda berkembang. Kalau Anda sudah tertidur pulas, nggak bisa dibangunin lagi, nggak mungkin akan berkembang. Oke? Jadi Anda harus aktif terus, Pak. Siapa di antara Anda yang kenal Pak Luis saat ini? Yang tahu Pak Luis? Semua? Tahu? Pernah dengar nama Pak Luis? Pernah ketemu orangnya, ngelihat gitu? Pernah? Siapa yang di antara Anda sudah kenal Pak Luis, sudah pernah ngelihat Pak Luis sebelum Anda masuk Tiansi? Ada? Gak ada. Kok tahu-tahu Pak Luis punya banyak orang begini ya? Bingung saya ya. Ngerti maksud saya, Pak? Kita nggak pernah menduga siapa aja, Pak. Yang penting Anda jalankan. Bisnis ini luar biasa. Nah, kalau saya ditanya, kenapa Anda jalankan bisnis ini? Kalau Anda sudah melihat hal-hal yang saya lihat, luar biasa, Pak. Bisnis 2 juta, modal, ya 2 juta mah bukan modal, 85.000 modalnya. 2 juta kan Anda dapat produk. Dengan uang 85.000, Anda bisa punya bisnis seperti itu. Coba cari lagi di luaran. Mana ada bisnis seperti itu? Betul? Jadi Anda harus bangga, Pak. Bapak dan Ibu, Anda harus bangga. Anda berada di perusahaan yang tepat, di kesempatan yang tepat. Tiansi masih luar biasa sekali memberikan kesempatan pada Anda. Tapi, pertanyaan yang paling penting untuk Anda jalankan, bagaimana caranya saya supaya sampai ke sana? Ini pertanyaan yang krusial, Pak. Pertanyaan yang paling penting. Kenapa cuma Pak Luis, beberapa orang yang sampai ke sana, Silver Lion, Gold Lion, Bronze Lion, kenapa nggak ribuan orang yang gagal itu bagaimana? Bagaimana dengan ribuan orang yang gagal? Jawabannya simpel, Pak. Karena mereka tidak tahu caranya. Ada di ruangan ini yang mau dapat pesawat terbang? Saya ada pesawat terbang di Adi Sucipto, tadi saya ada taruh situ. Anda boleh ambil. Tolong bantu saya 5 orang yang mau pesawat terbang naik ke panggung. Tolong bantu saya akan berikan pesawat terbang. Betul-betul untuk Anda. Boleh dibawa pulang. Oke. Anda sungguh-sungguh mau pesawat terbang? Oke. Syaratnya ini. Ini saya punya kertas. Tolong dibuatkan sebuah pesawat terbang dari kertas ini. Silakan, mas-mas, mbak-mbak. Enggak, jangan digambar, Pak. Dilipat-lipat, dijadikan pesawat terbang. Saya akan tepati janji saya, pesawatnya boleh dibawa pulang. Oke, sebisanya aja enggak apa-apa, nggak harus nyontek kiri kanan. Sedapatnya saja, Pak. Dilipat sana, dilipat sini, jadilah pesawat terbang. Ini impian, Pak. Mari kita lihat pesawat terbangnya. Mari kita melihat pesawat terbang. Boleh dilihat, Pak? Oke. Ini pesawat terbang, sudah cukup bagus. Kita coba, Pak. Wah, bagus. Anda lihat pesawat terbang, saya minta bentuk pesawat terbang. Anda putar-putar, boleh? Kira-kira siapa pemenang kontes ini? 5 orang membuat pesawat terbang dengan kertas yang sama. Hasilnya apa? Berbeda semua. Betul? Berbeda semua, Pak. Oke, coba tolong diterbangkan, Mbak. Ada 2 yang berhasil terbang, tapi bentuknya beda semua, Pak ya. Oke. Ada 2 yang berhasil, 3 yang ini ya. 80-20 nggak berlaku. Ternyata 40-60 ya. Lumayan 40%. Anda belum tentu loh dapat jaringan 40% jalan. Betul nggak? Hukum 20-80 ternyata bisa kita abaikan jadi 40-60. 10 orang Anda presentasi 10 kali, 4 orang join. Sekarang Anda pegang satu kertas. Apakah kertas ini sama dengan saya punya? Kertas yang mereka miliki sama? Oke, lipat kertas ini dengan memanjang. Kertasnya lipat 2. Sisi panjangnya yang dilipat, tengah-tengah. Sudah?
Satu sisi Anda bentuk segitiga, lipat menjadi segitiga seperti ini. Sisi yang sebelahnya juga sama segitiga. Sudah dibuka Pak. Bentuknya akan menjadi seperti rumah. Ya, ada atapnya ya. Oke. Kemudian Anda setengah senti dari garis yang bawah ini, dari garis atapnya, Anda tekuk ke depan seperti ini. Sudah? Seperti ini. Jadi kotak lagi, setengah senti ada jaraknya. Sudah? Sekarang Anda lipat lagi segitiga Pak. Ya, yang tadi atapnya ini Anda lipat segitiga. Ada segitiga satu menonjol di bawahnya. Seperti ini. Ya, rapatkan ujungnya, oke. Sudut ujungnya dirapatkan. Lipat segitiga kecil ke atas. Seperti ini semua. Sudah sama dengan saya punya? Sudah? Lipat dua Pak. Lipat dua. Tunggu dilipat dua saja. Nah, sekarang kita tekuk bagian sayapnya ke atas, tapi tunggu lihat saya punya, ya supaya kita sama. Lebihkan sedikit Pak. Sebelahnya juga sama. Oke, sekarang sayapnya dibuka. Tolong sayapnya dibuka dan tunjukkan kepada para hadirin semua. Kira-kira pesawat kita sama nggak Pak? Saya akan mulai pesawat saya. Asik. Coba pesawat Anda semua diterbangkan. Oh, wah, luar biasa. Terima kasih. Silakan. Pesawatnya boleh dibawa pulang, kenang-kenangan. Ada IM yang isinya diselipi pelajaran lipat melipat. Maksud saya apa Pak? Anda lihat pesawatnya semua sama. Anda tahu ketika saya bagikan kertas ini adalah selembar kertas yang sama semua. Tapi ketika mereka membuat, 5 orang tadi membuat kertas yang pertama ini dilipat menjadi pesawat. Hasilnya apa? Berbeda. Setelah dituntun, setelah disamakan, ada yang salah ngelipatnya, ya ada yang nggak betul arah lipatannya, diajarkan, dibetulkan. Kira-kira hasilnya seperti apa? Sama Pak, mirip. Ini hukum alam Pak, hukum alam tidak bisa dilawan. Artinya, kalau Anda mempunyai bahan yang sama, Anda mempunyai modal yang sama, dan Anda lakukan dengan cara yang sama, hasilnya harus sama 100%. Betul? Jadi apa hubungannya sama Tiansi? Pertanyaan saya, apa bedanya Anda yang baru mulai, orang di luar sana yang belum kenal Tiansi, terus besok jalanin Tiansi, mereka, Anda, saya, Pak Luis, upline leader kita yang ada di Cina, apa bedanya? Kita punya modal yang sama Pak. Perusahaan apa yang kita jalankan? Tiansi. Marketing plan-nya seperti apa? Produknya seperti apa? Apakah marketing plan-nya beda? Pak Luis lebih gampang untuk jadi Bronze Lion atau untuk jadi Gold Lion Diamond 2 untuk Pak Luis lebih gampang daripada saya, lebih sulit lagi buat Anda. Tiansi mengeluarkan peraturan. Oh, tahun ini untuk jadi Gold Lion Diamond 2 harus punya 10 bintang 8, baru Diamond 2. Begitu? Tidak. Untuk jadi bintang 8, untuk jadi Bronze Lion, Silver Lion, Gold Lion, Director, semua syaratnya adalah sama. Artinya, Anda harus sadar bahwa Anda punya modal yang sama. Setuju? Terus kenapa pada banyak orang yang gagal? Mereka tidak tahu caranya melipat. Mereka tidak tahu caranya untuk menjalankan. Setuju? Kira-kira kalau mereka dengan modal yang sama, mereka menjalankan dengan cara yang sama. Hasilnya mirip-mirip nggak Pak? Artinya Anda punya modal yang sama, Anda harus belajar caranya Pak. Ke siapa? Ke orang-orang yang sudah berhasil. Anda harus menjalankan dengan cara yang sama. Anda mau? Kalau Anda mau hasilnya, Anda mau seperti Pak Luis, tapi Anda tidak melakukan caranya, percuma Pak. Mereka melakukan cara-cara, mereka meniru cara-caranya, cara-cara Pak Luis. Apa maksudnya? Sistem. Mereka mengikuti sistem. Tiansi menyiapkan sistem untuk Anda. Pak Luis Tendian itu berpikir supaya bagaimana caranya sistem. IM ini diadakan karena ada sistem. Ini adalah sarana untuk melatih Anda. Tiansi bukan soal jualan. Jaringan ini terjadi karena duplikasi. Kalau duplikasi tidak berjalan, jaringan Anda bubar. Kesalahan yang saya buat dulu adalah karena saya tidak bisa menduplikasikan kepada jaringan saya. Mati semua Pak. Setuju? Itu kesalahan yang terbesar Pak. Tapi sekarang saya mati-matian mengutamakan sistem. Saya bicara ke orang baru setelah saya presentasi ini setuju, tertarik, mau sukses, mau seperti ini, bla 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 bla. Percaya ke saya. Satu, percaya ke saya. Kamu pakai sistem. Sistem itu apa Pak? Simple, buku kaset pertemuan. Ya kan?
Kalau Anda diajarkan sistem apa? Buku kaset pertemuan, buku kaset pertemuan. Pak, saya nggak suka baca. Buku apa? Buku ini, buku itu. Yang wajib, yang nggak wajib, yang buku-buku positif. Saya nggak suka baca, Pak. Anda mau sukses apa enggak? Ya, pertanyaannya ada persoalannya, Anda mau seperti Pak Louis, tapi Anda nggak mau melakukan caranya. Anda dikasih tahu caranya, tapi tidak mau menjalankan. Anda tidak membaca buku-buku positif. Bisa nggak seperti Pak Louis? Tanda tanya, Pak. Terus kemudian kaset, dengarkan NetP. Siapa yang belum langganan? Jangan deh, terlalu kasar. Ntar ada orang yang nggak mau angkat tangan. Siapa yang sudah langganan NetP? Jelas maksud saya? Gunakan, Pak. NetP itu adalah alat bantu. Kalau Anda bisa 2 tahun lagi bintang 8, langganan NetP 150.000 selama 6 bulan. 2 tahun berapa sih? 600.000, Pak. Anda bisa jadi bintang 8. Dengan 600.000 Anda langganan NetP. Apakah bukan sesuatu yang luar biasa? Kenapa Anda tidak berlangganan NetP? Iya, Pak, kan keluar duit. Ya kan, Pak, begini, Pak. Anda mau nggak jadi seperti Pak Louis? Anda terima BMW Anda. Kalau Anda mau, Anda tiru, Pak. Anda jalankan. Jangan cuma maunya seperti itu, tapi Anda tidak mau menjalankan cara-cara yang mereka jalankan. Tidak mungkin akan terjadi. Pesan saya adalah, gunakan sistem. Jangan menawar soal sistem. Sistem itu tidak bisa ditawar, Anda harus jalankan. Jangan berharap jaringan Anda akan menggunakan sistem kalau Anda tidak menggunakan sistem. Anda sudah sistem, Anda sudah masuk ke dalam sistem, Anda baca buku-buku, Anda langganan NetP, Anda datang ke pertemuan-pertemuan, jaringan Anda belum tentu mengikuti Anda. Setuju? Apalagi kalau Anda tidak masuk ke dalam sistem. Anda mau nggak seperti Pak Louis? Mau, semua angkat tangan. Saya tidak melihat ada yang nggak angkat tangan, ya kan? Tapi semua mau nggak cara yang menjalankan dengan cara yang sama seperti Pak Louis? Anda yang harus jawab. Setuju? Ya, jadi Anda renungkan baik-baik. Apabila Anda gagal di Tiansi, Anda tidak jalankan Tiansi. Apabila Anda tidak jalankan Tiansi, persoalannya adalah apakah Anda tetap harus bekerja di luar sana? Atau Anda harus begitu ada gagal di Tiansi, Anda mau stop dari Tiansi, terus Anda di luar sana, Anda sudah berhasil, Anda dapat passive income? Time freedom, financial freedom? Tidak? Kalau jawabannya tidak, sama aja, Pak. Di luar sana Anda harus bekerja terus. Anda harus bekerja terus sampai Anda tua. Sama aja. Apa bedanya? Apa bedanya kalau Anda berhasil di sini? Tidak ada yang lebih baik kalau Anda berhenti dari Tiansi. Anda setuju dengan saya? Apa bedanya, Pak? Di luar sana pun Anda harus bekerja lebih keras. Anda harus kerja terus. Anda tidak punya passive income. Kecuali Anda sudah punya passive income. Dan itu saya pikir hanya segelintir orang di sana yang bisa dapat passive income. Betul? Dengan modal yang sangat besar, mungkin. Tiansi bisa memberikan itu. Persoalannya bukan dalam diri pribadi Anda. Persoalannya adalah di dalam kemauan Anda. Apakah Anda mau? Bukan mau hasilnya, Pak, tapi mau menjalankan caranya. Mau belajar, mau menjalankan. Itu hal yang paling penting, Pak. Oke? Saya belajar banyak dari Pak Louis. Saya belajar banyak dari upline leader saya. Ya. Impian itu adalah hal yang nomor 1. Betul, saya setuju sekali, Pak. Saya sangat setuju. Dan caranya untuk menjaga impian Anda, ya ini saya sharing kepada Anda apa yang saya lakukan. Jangan pernah berjanji untuk diri sendiri. Artinya begini, Anda pernah nggak berjanji pada diri sendiri? Oke lah, besok saya mau presentasi. Hari ini nih, Anda berpikir, Anda semangat misalkan. Besok saya presentasi lah. Tapi ketika harinya tiba, aduh mendung, ya gerimis, ya sinetron lagi bagus. Terus Anda bilang, nanti lagi deh. Pernah seperti itu? Sering, Pak. Saya pun sering. Saya tadi udah sempat deg-degan. Kalau jawabannya nggak pernah tuh, Pak, wah berarti saya orang aneh sendirian gitu loh. Untung Anda jawab pernah, ya kita kan friend. Untung Anda ngerti saya gitu loh. Bisa baca pikiran ya. Jadi saya bukan orang aneh kan. Saya sering seperti itu, Pak. Besok saya rapiin kamar kerja saya berantakan. Besok deh. Nanti libur lebaran 2 minggu kosong. Tapi sampai detik ini kamar saya nggak pernah rapi, tas kerja saya berantakan, semuanya berantakan, istri saya ngomel terus tetap. Karena berantakan terus, Pak. Janji terus katanya gitu loh. Karena Anda janji kepada diri sendiri. Dan orang yang paling sering Anda bohongi itu diri Anda sendiri, Pak. Betul nggak? Semua orang seperti itu, Pak. Yang saya lakukan adalah Anda temukan orang-orang, siapapun di antara Anda ada di sini, Anda ada di dunia, itu karena ada orang yang mengasihi Anda, Pak. Anda bisa hidup terus karena Anda punya kemauan, Anda punya sesuatu untuk memberikan kasih Anda kepada orang lain. Pasti Anda mempunyai orang-orang yang Anda cintai, betul? Angka kasihannya kalau ada orang yang tidak pernah bisa memiliki seseorang yang bisa dicintai atau mencintai dia. Apakah itu anaknya, orang tuanya, saudaranya, siapapun dia.
pasangannya, suaminya, istrinya. Pasti ada kan? Temukan orang-orang itu yang paling berharga untuk Anda. Anak saya sudah 3, waktu saya jalankan Tiansi, anak saya sudah umur 2,5 tahun, sekarang hampir 5 tahun. Dia nggak ngerti apa-apa. Ya, tapi kalau saya tidur, saya bawa senter kecil. Ya kalau saya nyalain lampu kan nanti bangun semua. Saya selalu bicara kepada mereka. Saya bilang, saya janji, saya pasti sukses di Tiansi. Mereka nggak ngerti, mereka lagi tidur. Mereka nggak ngerti, saya ngomong apa, mereka nggak dengar. Tapi itu yang saya lakukan. Sehingga akhirnya, saya manusia biasa, saya bukan Superman. Saya sering sekali merasa enggan, segan untuk datang ke OPP misalkan. Aduh, OPP hari Minggu, harusnya saya bisa jalan-jalan ke puncak, harusnya saya bisa jalan-jalan ke pantai dengan anak-anak, harus OPP. Saya lagi di luar kota, pagi-pagi hari Minggu, dari Tegal, saya pulang balik ke Jakarta hanya untuk ngejar OPP jam 2. Itu harus saya lakukan, Pak. Kenapa? Karena kalau sampai bolong, sampai saya tidak melakukan itu, ada perasaan berdosa kepada mereka. Saya sudah berjanji. Saya sudah bersumpah bahwa saya harus sukses. Itu yang menjaga saya. Kalau Anda mau sukses, terapkan hal itu. Temui, bicara dengan sungguh-sungguh, entah itu bayi kecil atau itu orang tua Anda atau itu siapapun, Anda bilang, saya pasti sukses di Tiansi. Mungkin mereka akan mentertawai Anda. Enggak apa-apa, biarkan Pak. Janji dengan sungguh-sungguh, lakukan itu. Karena kalau Anda sukses di Tiansi, harga yang Anda bayarkan akan terasa sangat-sangat murah Pak. Hasil yang Anda dapatkan luar biasa besarnya. Dan Anda akan merubah kehidupan keluarga Anda. Itu yang Anda dapatkan. Hasil yang Anda dapatkan luar biasa Pak. Nggak ada artinya dengan semua yang kita keluarkan saat ini. Nggak ada artinya dengan waktu 1 jam, 2 jam untuk OPP setiap minggu. Itu luar biasa sekali. Buat saya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena kesuksesan di Tiansi itu bukan milik pribadi, orang per orang. Tapi milik semua orang. Kalau Pak Luis bisa, syarat yang diterima oleh Pak Luis, marketing plan-nya, bisnisnya, produknya, perusahaannya, semua sama dengan yang saya punya, sama dengan yang Anda punya. Kalau beliau bisa, saya harus belajar caranya, saya ikuti caranya, saya lakukan, saya pasti bisa. Itu juga berlaku untuk Anda semua. Setuju? Jadi kalau Anda memang sudah bertekad seperti itu, lakukan Pak. Ya, hal terakhir yang Anda harus lakukan adalah action. Tanpa action semuanya adalah mimpi. Tanpa action semuanya percuma. Tanpa action, rencana dalam hati Anda, semangat dalam hati Anda tidak keluar dalam action, dalam tindakan, itu percuma. Itulah kenapa orang-orang yang diundang ke IM ini adalah orang-orang yang sudah melakukan presentasi Pak. Karena apa? Kita tahu, Unicor tahu, bahwa orang-orang yang melakukan presentasi baru bisa memahami apa artinya IM. Kalau tidak, mereka akan tertawa Pak. Tuh, lagi dicuci otak. Setuju? Kalau tidak, Anda akan sama seperti saya 2,5 tahun yang lalu. Lagi dicuci otak. Itu orang-orang lagi dicuci otak. Anda akan sama seperti itu Pak. Anda tidak mengerti apa artinya IM. Anda tidak mengerti apa yang diajarkan. Anda tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Karena Anda tidak melakukan. Hal yang terakhir itu adalah action Pak. Action adalah hal yang paling penting. Lakukan. Siapa yang kerja? Besok kerja. Kuliah besok? Kalau kira-kira besok nggak masuk gimana? Nggak usah kuliah, boleh nggak? Boleh kan? Tapi ada konsekuensinya nggak? Anda yang kerja nggak masuk, dikasih surat peringatan nggak Pak? Anda yang kuliah nggak masuk, kalau besok ada ujian segala macam nggak masuk, kira-kira ada hasilnya nggak Pak? Nggak naik tingkat? Pasti kan? Anda sekolah aja harus tiap hari kok Pak untuk dapat ijazah. Sekarang kenapa Anda bilang Tiansi, saya mau hasilnya, saya mau dapat seperti Pak Luis, tapi Anda tidak mau jalankan setiap hari. Tiansi perlu komitmen, Tiansi perlu konsistensi. Itu yang perlu Anda lakukan. Komitmen itu apa? Komit kepada diri Anda, janji kepada diri Anda, jalankan. Jalankan terus-menerus Pak, konsisten. Percuma Anda jalankan dengan semangat 2 bulan, sebulan kemudian kendor, Anda tidur, Anda lepas, 2 bulan lagi Anda jalan lagi, 2 bulan kemudian Anda lepas lagi. Bisa nggak Anda besok kerja seminggu lagi libur? Bisa nggak Anda masuk kuliah sebulan lagi libur? Anda nggak akan kemana-mana, betul? Itu hukum alam yang harus dilakukan. Jalankan dengan konsisten. Kalau Anda mau berhasil, jalankan dengan konsisten. Hasilnya akan Anda rasakan 2-3 tahun lagi. 2-3 tahun lagi, Anda bebas Pak. Oke? Jangan bekerja secara sia-sia, jangan buang tenaga dan energi Anda dengan percuma. Pakailah sistem, manfaatkan sistem, jadikan sistem nomor 1. Undang orang-orang ke dalam sistem, masukkan ke dalam sistem. Yang penting bukan Anda, yang penting adalah sistem. Kalau sistem ini bekerja, kalau sistem ini jalan, selesai semua Pak. Tugas Anda selesai. Anda sudah mempunyai passive income. Karena cash flow kuadran sebelah kanan.
Apa yang membedakan business owner dengan self-employed? Itu hanyalah sistem. Ya, om saya bilang ke saya, bet junior, sini. Yang bedain ini nih B sama ini nih S, dibilang. Ya, bedanya itu cuma sistem. Kenapa Kentucky Fried Chicken atau McDonald bisa besar? Kenapa ayam goreng di pinggir jalan nggak bisa besar? Karena sistem. Sistem. Bicara sistem melulu, Pak. Jadi jangan buang energi Anda dengan percuma. Di Tiansi ini jangan buang-buang energi. Jangan terlalu memaksakan diri sendiri, Pak. Pakai sistem. Sayang sekali sistem. Langganan Anda Netpi. Saya nggak dapat persen, Pak. Saya suruh Anda langganan Netpi, saya nggak dapat 1 peser pun, Pak. Bukan itu. Upline Anda tidak dapat 1 peser pun, Pak. Tapi itu adalah sistem. Anda yang akan dapatkan sistemnya. Ya, unicorn memaksa Anda untuk berlangganan Netpi, bukan untuk jualan Netpi-nya dan dapat untung, bukan. Karena ini adalah sistem. Jadi kalau Anda nggak langganan, upline Anda nggak bisa paksa, unicorn nggak bisa paksa. Yang rugi siapa? Anda sendiri. Datang ke OPP, Pak, setiap minggu. Jangan bilang, aduh upline, sorry, saya sering dapat SMS seperti ini. Sorry, saya nggak bisa datang ke OPP karena bla 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 bla. Saya bilang lucu sekali di SMS. Lucu, Pak. Kok minta maaf sama saya gitu loh. Atasannya bukan, apanya bukan. Ya kan? Jangan pernah tergantung sama upline, jangan pernah tergantung sama downline, Pak. Tapi Anda harus konsisten, jalankan tanpa alasan. Ya, saya yakin 2 tahun, 3 tahun ke depan Anda akan melihat hasilnya, Anda akan terbingung-bingung, Anda akan terheran-heran sendiri, Anda akan melihat jaringan Anda besar dan Anda akan sukses. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.